Teman-teman, di video kali ini kalian akan belajar tentang interface di Adobe Illustrator. Interface itu tampilan ya. Jadi kalau saya ngomong interface itu artinya adalah kalian belajar tentang tampilan di suatu software. Interface dan navigation. Apa itu navigation? Navigation itu adalah bagaimana kalian bisa mendapatkan tools ini, bagaimana kalian bisa mengatur ini, dan lain-lain. Jadi navigasi. Arahan begitu, arahan di dalam satu software ini supaya kalian bisa menggunakan software ini dengan baik begitu. Oke, yang pertama kalian sudah buka file baru di Adobe Illustrator seperti ini, tidak ada gambarnya, tidak ada desainnya, kosong ya, seperti yang sudah ada di video sebelumnya teman-teman. Itu akan keluar muncul seperti ini halamannya ya. Ini namanya adalah halaman bekerja kalian atau workspace kalian, yaitu namanya Artboards. Artboards itu yang tengah ini. Ini putih ini adalah kertas kalian gitu ya, tapi secara digital ya. Jadi kertas kalian untuk bekerja. Kalau kalian nanti ngegambar di dalam putih-putih ini, itu gambarnya bisa diekspor atau gambarnya bisa di print. Tapi kalau kalian udah ngegambarnya di luar sini atau di bagian abu-abu, itu tidak bisa di print teman-teman, atau tidak bisa diekspor. Tapi kalian tetap bisa menggambar di luar abu-abu ini, paham ya? Jadi kalian tetap bisa menggambar, tapi tidak bisa diekspor atau di print. Oke, yang pertama dulu, yang di bagian kiri ya. Kiri ini ada toolbar teman-teman. Di bagian atas ini ada ekstensinya, atau ini adalah pengaturan tambahan di salah satu tools. Jadi kalau kita mau memakai tools, nanti kita memakai tools ya, lalu kita membuat benda begitu di tengah-tengah. Nanti di atasnya ada tampilan pengaturan yang lain begitu. Oke, lalu di bagian kanan ya, di sini ada toolbar juga, tapi toolbar untuk menggambar sebenarnya. Di sini untuk ilustrasi begitu. Nah, teman-teman, kalau misalkan tampilannya berbeda, kita bisa pilih Windows ya. Kita bisa pilih Windows lalu di Workspace ya. Workspace. Di sini ada banyak sekali pilihan, ada web, ada tipografi, ada tracing dan lain-lain. Ini saya pakainya Essential Classic ya namanya, dicentang. Essential Classic itu yang tampilannya seperti ini, ada 3, di kanan, di kiri, dan di atas. Tapi kalau esensial aja, dia cuma ada di kiri dan di kanan ya. Di kanan pun tidak banyak, cuma ada properties, layers, dan libraries. Karena dia hanya esensial saja yang digunakan, yang dipakai begitu. Esensial itu yang penting teman-teman artinya. Jadi yang penting itu tools di sini semuanya. Lalu di bagian sini itu untuk properties artboards-nya ya. Di sini ada sentimeter, ada artboards-nya berapa jumlahnya. Lalu ada rulernya, kalau kita klik ada keluar rulernya ya. Lalu ada grid-nya juga. Grid itu untuk kita supaya kita bisa menggambar dengan presisi begitu, grid itu ya. Lalu di sini ada namanya transparency grid ya. Jadi ini kayak untuk PNG begitu. Oke. Seperti itu, ini untuk yang esensial, tapi kalau kalian mau yang lebih klasik lagi, yaitu esensial klasik ya, atau yang lebih banyak toolsnya begitu. Kita klik, nah ini biasanya tampilan seperti ini untuk ilustrasi, untuk pekerjaan ilustrasi teman-teman. Lalu berikutnya lagi kalau kita coba yang painting begitu, ini akan berbeda, nah seperti ini, berbeda lagi kan tampilannya. Lalu berikutnya, kalau kita coba lagi untuk tracing, nanti akan berbeda lagi begitu. Jadi si Adobe Illustrator-nya itu sudah menyediakan mana sih tools-tools yang penting untuk apa dan apa begitu. Ini yang penting untuk tracing. Tracing itu menggambar ulang teman-teman. Terus untuk menggambar ya intinya ya. Lalu ada lagi yang penting contohnya kayak misalkan painting begitu. Ini tools yang penting untuk painting. Begitu. Jadi dia menyediakan yang penting saja untuk kita pakai ya. Gitu. Nah, kalau saya ditanya mana yang penting digunakan teman-teman, kita gunakan aja yang esensial klasik ya. Esensial klasik supaya lebih banyak opsi begitu. Nah, kalau yang lebih penting lagi untuk digunakan yaitu yang pertama. Di sini ada selection tool dan direct selection tool. Apa itu? Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Lalu yang sering dipakai lagi yaitu pen tool ya. Ya, of course ini untuk tracing. Lalu di sini ada curvature tool.
tidak lebih sering daripada pen tool, tapi ini juga pernah dipakai dan akan dipakai juga, yaitu untuk tracing juga. Lalu ada text ya, type tool ya. Ini untuk menulis sering dipakai juga. Ada line, ada rectangle, dan di dalamnya ada banyak, ada rounded, ada ellipse, ada polygon, star, dan lain-lain. Ini juga sering dipakai teman-teman. Jadi pastikan ada rectangle ya. Lalu berikutnya ada paintbrush, dan ini juga shaper tool, ini untuk menggambar yang lebih ke pensil atau lebih bebas begitu. Contohnya seperti ini. Ini kan lebih bebas ya. Oke, lalu berikutnya lagi yang sering dipakai ada ini, rotate sama reflect ya. Rotate itu untuk memutar, namanya aja rotate. Lalu reflect ini untuk membuat dia mirror gitu. Jadi membalikkan dia. Kanan menjadi kiri, kiri menjadi kanan. Oke, lalu yang berikutnya lagi yang sering dipakai, gradient sering dipakai karena dia untuk membuat gradasi. Ada eyedropper, ini untuk mengambil warna dari objek yang lain, sering dipakai juga. Simbol sprayer, ini juga dipakai ya, tapi tidak sesering itu. Simbol sprayer ini adalah spray atau seperti pilok gitu, cat pilok, untuk menyemprotkan simbol-simbol. Lalu berikutnya di sini ada artboard tool. Artboard tool ini nanti akan saya jelaskan ya teman-teman ya. Lalu di sini ada hand tool. Hand tool ini untuk memindahkan tampilan ya, seperti ini. Lalu berikutnya lagi ada fill sama stroke ya. Ini sering sekali dipakai, bahkan selalu dipakai, nggak pernah dipakai karena ini untuk mewarnai garis dan ini untuk mewarnai isi objeknya begitu. Fill untuk mengisi isi objeknya, warnanya. Lalu stroke untuk mengisi garis tepian. Lalu di bagian kanan, di sini yang penting yang pertama color, ya of course ini untuk membuat warna teman-teman, jadi ini penting sekali. Lalu ada swatches, swatches ini untuk nge-save warna ya, jadi kalau kita udah punya warna, kita save di sini gitu. Lalu berikutnya ada paintbrush, ada brush ya, brush di sini untuk mengatur paintbrushnya, jadi kita menggunakan paintbrush, kita mengaturnya dengan brush tool begitu. Ya, lalu berikutnya lagi di sini ada simbol. Nah, ini untuk simbol sprayer, mengatur simbolnya apa yang mau dikeluarkan di simbol. Oke. Lalu berikutnya lagi yang paling penting lagi di sini ada stroke ya. Stroke itu untuk mengatur garis, ada gradient. Gradient itu untuk mengatur gradasinya atau dari warna apa ke warna apa. Lalu berikutnya di sini ada transparansi, tapi transparansi juga bisa kalian temukan di opacity di atas ini. Di opacity sama, tampilannya sama ya, karena ini juga sama. Yang diatur juga sama begitu. Lalu yang penting lagi yaitu layer. Nah, layer ini sangat penting di Adobe Illustrator karena kalau tidak mau main layer, kalian akan kesulitan. Akan saya jelaskan di video selanjutnya teman-teman, kenapa kalian akan kesulitan kalau kalian tidak punya layer di Adobe Illustrator begitu, ya. Lalu yang berikutnya lagi di sini ada properties. Nah, itu yang tadi keluar, ada rulernya, ada gridnya, itu di properties begitu. Oke, itu yang penting teman-teman. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Lalu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Berarti ada 22 tool yang penting, yang sering sekali digunakan ya. Jadi kalau kalian tidak sering menggunakannya juga tidak apa-apa sebenarnya. Oke, saya jelaskan dulu yang artboard tadi teman-teman. Jadi ini masih dalam satu koridor interface dan navigation. Jadi saya jelaskan untuk artboardnya. Artboard tools yang di sini kita klik. Ini untuk kita bisa mengatur ukuran artboardnya secara manual. Contohnya seperti ini. Misalkan kita kurangi seperti ini ya, lalu kita kurangin seperti ini secara manual. Jadi kita bisa mengatur ukuran kertasnya secara manual. Atau kita bisa mengcopy juga artboardnya. Kita caranya klik kiri, lalu kita hold Alt, lalu kita pindahkan. Nah, dia menjadi 2. Gitu ya, saya ulangin ya. Klik kiri ya, jadi klik biasa, bukan klik kanan, klik kiri. Klik kiri, lalu tahan Alt-nya. Tahan Alt-nya sambil dipindah. Dia artboardnya menjadi 2, begitu. Nah, ini maksudnya tadi, teman-teman.
Artboard ini juga akan mengcopy isi dari dalamnya ya. Misalkan kita ada gambar begitu dalam sini, warna hitam gitu ya, misalkan. Oke, kalau kita menggunakan Artboard tool, kita klik. Kalau kita klik kiri, lalu tahan Alt-nya, lalu kita pindahkan. Nah, seperti ini. Ini akan ke copy dengan desain di dalamnya begitu. Artboardnya menjadi 2, desainnya juga menjadi 2, begitu ya. Oke, itu teman-teman. Jadi itu navigasinya di Adobe Illustrator. Kalian sudah mengenal toolsnya secara singkat. Kalian sudah mengenal juga ada interface-nya, tampilannya seperti ini untuk Adobe Illustrator. Oke, silakan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.